Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, senantiasa kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah mudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Semoga nikmat untuk dapat hadir di majelis ilmu ini senantiasa Allah berikan kepada kita dan menjadikan amal menuntut ilmu ini sebagai suatu amal yang memudahkan langkah kita menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya karena sebab keinginan mencari ilmu tadi jalan menuju surga. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-124 pada majelis bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Hendaknya kita semua ya ikhwah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Allah mudahkan kita untuk dapat belajar, menuntut ilmu, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, yang mungkin saudara kita muslim lainnya tidak merasakan hal tersebut. Maka hendaknya kita jangan menyia-nyiakan nikmat menuntut ilmu, khususnya bahasa Arab online ini, dengan kita bersungguh-sungguh belajar di dalamnya, memperbaharui niat-niat kita, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kesungguhan juga dibuktikan dengan seringnya kita mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan, yaitu kita murojaah dengan catatan yang kita miliki, bermudzakarah dengan teman-teman kita, dan juga bisa dengan menggunakan fitur rekaman
yang bisa antum akses di YouTube Pintar Nahwu dan juga di Telegram. Kemudian di antara bentuk kesungguhan juga mensyukuri nikmat Allah ini adalah bagaimana antum mematuhi tata tertib majelis online yang telah kita sepakati, yaitu sikap tawadjuh di dalam belajar, antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Dan jika ada hal yang masih belum antum pahami, silakan untuk ditanyakan kepada Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Itu semua insya Allah akan menjadikan jalan antum di dalam belajar semakin mudah di dalam memahami ilmu yang antum pelajari tersebut. Naam. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Kepada Al-Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Fal yatafaddal masykura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Malam ini kita langsung ke Nahwu dulu rekan-rekan. Materi tentang fi'il ta'ajjub sudah selesai kita pelajari ya. Kita sekarang kerjakan dulu latihannya. Silakan dibuka di dars 9 ya. Latihan 6. Poin 6 ya, atau latihan 6 itu terkait latihan penerapan fi'il ta'ajjub ya untuk kategori rumus yang pertama. Jadi di kitab Del 2 ini hanya mempelajari rumus fi'il ta'ajjub untuk maksudnya rumus yang pertama ya. Pola yang pertama. Nanti pola yang kedua itu ada di Del 3. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, pola fi'il ta'ajjub yang pertama adalah ma plus af'ala plus maf'ulun bih. Ya, ma plus af'ala plus maf'ulun bih. Ma-nya itu sebagai ma at-ta'ajjubiyah, dalam hal ini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian af'ala itu sebagai fi'ilnya, fi'il ta'ajjubnya. Kemudian maf'ulun bi itu istilahnya sebagai al-muta'ajjab minhu. Ya, al-muta'ajjab minhu yaitu pihak yang dita'ajubi begitu ya. Kemudian af'ala plus maf'ulun bihnya itu berkedudukan sebagai khobar. Perintahnya saya bacakan dulu, mohon diperhatikan. Iqra'il amtilata thumma uktubil jumalal atiyata musta'milan fi'lat ta'ajubi. Musta'milan fi'lat ta'ajubi. Bacalah contoh-contoh, kemudian tulislah jumlah-jumlah berikut musta'milan dengan menggunakan fi'la at-ta'ajubi. Gunakan fi'il at-ta'ajub. Fi'la di situ dibaca mansub, posisinya sebagai maf'ulun bih dari musta'milan. Ya.
Mustaqbilan itu isim fa'il ya'malu amalan fi'li. Insyaallah nanti di DL3 ada penjelasannya itu. Kita lihat contoh yang pertama. Hadzal rajulu tawilun. Hadzal rajulu tawilun. Laki-laki ini tinggi. Ini adalah konsep mubtada khobar. Ya, nanti mubtadanya itu yang diterapkan sebagai maf'ulun bihnya atau al-muta'ajjab minhunya. Kemudian khobarnya itu yang digunakan sebagai fi'il ta'ajjubnya. Jadilah ma'atwala hadzal rajula. Ya, atwala itu dari tawilun diterapkan dengan wazan af'ala. Kemudian hadzal rajul ini dari mubtada'nya, okay? Kalau ada isim isyarahnya gitu, tetap diterapkan dengan menggunakan isim isyarah. Ma'atwala hadzal rajula. Betapa tingginya laki-laki ini. Betapa atau alakah boleh. Atsani yang kedua, hadzal baitu kabirun. Rumah ini besar. Menjadi ma akbaro hadzal baita. Betapa besarnya rumah ini. Nah, watsalitsu yang ketiga, hadhis sayyaratu jamilatun. Mobil ini indah. Ma ajmala hadhis sayyarata. Betapa indahnya mobil ini. Diterapkan seperti itu, di situ sudah disediakan file-file ta'ajubnya, tinggal diterapkan saja. Kita mulai dari Pak Bayu, monggo nomor 1. Dibaca dulu mubtada khobarnya, diterjemahkan. Hadzal ma'u baridun. Air ini dingin. Baik. Ma abroda hadzal ma'a. Betul. Alangkah dinginnya air ini. Oke, leres. Ma abroda hadzal ma'a. Betapa dinginnya air ini. Atau alangkah juga boleh. Wathani yang kedua dengan firman. Silakan firman. An-nujumul jamilatu. Ma ajmala nujuma. Ma ajmala apa tadi? Nujuma. Jangan lupa diberi alif lam. Ada alif lamnya. Maksud. Ma ajmalan nujuma. Ya. Ma ajmala an-nujuma. Itu juga boleh. Ya, artinya Betapa indahnya bintang-bintang itu. oke, betul. Ma ajmala an-nujuma. Betapa indahnya bintang-bintang itu. Insyaallah. Nomor 3 dengan Diana. Silakan Diana. Baik, Ustaz. Hadal kolamu rohisun. Oke, artinya Pulpena ini murah. betul. Khoso hadal kolama. Betapa murahnya pena ini. Oke, baik. Insyaallah. Nah. Selanjutnya Ar-Rabi nomor 4 Pak Budi, monggo silakan. Al-lughatu al-arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab, al-bahasa Arab mudah. Ma ashala al-lughatu al-arabiyatu. Diulang lagi, Pak. Ma ashala al-arabiyatu. Ma ashala al-lughatu al-arabiyatu. Masih kurang tepat.
Ma ashala al-lughata al-arabiyata. Nah, masalah khair. Oke, artinya, Betapa mudahnya bahasa Arab itu. iya betul khair. Maf'ulun bihi mansub. Nah, mansub Ya, kalau muta'ajjab minhunya. ya. Baik, ampun. Abdul Khair berikutnya, monggo. An-nujumu katsiratun. Bintang itu banyak. Bintang-bintang itu Oh, bintang-bintang itu banyak. Ma aksaron nujuma. Alangkah banyaknya bintang-bintang itu. tapi yang indah cuma satu. Ya, kayak di meme-meme itu biasanya. Baik, cukup Khair. Ferry, silakan berikutnya. Ini apa? Al-labanu, susu, labanun. Al-labanu Hasanun. hasanun. Ya, al-labanu hasanun. Artinya, Al-labanu hasanun. Ma diartikan dulu, Fer. ahsana. Diartikan dulu mubtada khobarnya. Susu itu baik. Itu Hasanun itu baik. Ya, kemudian Ma ahsana al-laban. Nah, betul. Ma ahsana al-labana. Artinya, betapa baiknya susu itu. betul, khair insyaallah. Selanjutnya Sutriman, silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Hadhihi sayyaratu sari'atun. Mobil ini cepat. Nah, Ma asra'a hadhihi sayyarata. baik. Betapa cepatnya mobil ini. Betul, khair insyaallah. Ma asra'a hadhihi sayyarata. Selanjutnya dengan Abdurrahman, monggo. Al-qamaru jamilun. Itu cantik. Ma ajmala al-qamara. Betapa cantiknya bulan itu. Baik. Gaung berikutnya, silakan. Gaung. Hadzal qamisu wasikhun. Baju ini bersih. Kemeja ya. Kemeja ini Kemeja bersih. ini wasikhun kotor. Oh, kotor. Ma awsakho al-qamiso. Tetap ada isim isyarahnya, jangan dihilangkan. Iya. Ma awsakho hadzal qamiso. Nah, Betapa kotornya kemeja ini. baik, khair insyaallah. Hanya saja yang perlu diingat ya, rekan-rekan. Kalau ada konsep badal mubdal, selalu yang punya kedudukan itu adalah mubdalnya. Jadi nanti di sini kalau maf'ulun bihnya atau al-muta'ajjab minhunya itu berupa konsep badal mubdal, ya, yaitu isim isyarah dan isim setelahnya beralif lam, maka nanti yang dianggap sebagai maf'ul atau al-muta'ajjab minhunya ya isim isyarahnya saja. Oke. Adapun badal itu sifatnya hanya mengikuti saja. Baik, kemudian berikutnya Pak Agus Lim, monggo silakan. Nomor 10. Baik, Ustaz. Azal faslu nazifun. Kelas ini bersih. Ma anzofa hazal fasla.
Alangkah bersihnya kelas ini. Oke, baik, Ras. Alangkah bersihnya kelas ini. Baik, ya. Materi berikutnya yang poin 7 itu ya. Nah, ini kita kembali mempelajari tentang munada. Kalau dulu di DL1 itu sebenarnya yang dipelajari hanya munada mufrad saja. Ya, hanya munada mufrad. Yang sekarang ini sebenarnya baru mempelajari munada mudhof. Akan tetapi karena munada mufrad itu merupakan lawan dari munada mudhof, maka ketika DL1 dulu ya sekalian kita jelaskan gitu ya. Karena sebagai lawan. Sementara kaidah mengatakan yu'rafu syai'u bididdihi. Ya, sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Kalau kita ingin mengetahui munada mufrad, maka juga harus tahu munada mudhof. Karena munada mufrad dengan munada mudhof itu lawan. Di mana munada mufrad itu secara definitif adalah munada yang tidak berupa idhofah. Ya, munada yang tidak dalam bentuk konsep idhofah. Ya, jadi yang dimaksud munada mufrad itu bukan isim mufrad. Ya, tidak selalu jumlahnya harus tunggal, harus mufrad tidak. Yang penting tidak dalam bentuk idhofah, ya, maka itu adalah munada mufrad. Oke, munada mufrad. Nah, jadi bisa berupa isim mufrad, isim mutsanna maupun jamak. Selama tidak berupa idhofah, maka itu adalah munada mufrad. Oke, nah, i'rabnya masih bisa menyebutkan Haris. I'rabnya munada mufrad apa? Mabni ala ma yarfa'u bihi. Baik, mabni ala ma yarfa'u bihi. Yaitu mabni kalau bahasa simpelnya mabni sesuai marfu'nya. Mabni sesuai rofa'nya atau marfu'nya. Nah, yaitu dimabnikan sesuai dengan tanda marfu'nya. Kalau marfu'nya dengan dhamma seperti Muhammadun gitu ya. Ketika dipanggil ya Muhammadu tetap di dhamma, tapi kalau sudah dipanggil nyebutnya nggak boleh lagi marfu', melainkan mabni. Ya, mabni ala dhammi. Nah, kalau marfu'nya dengan alif misalnya pada isim mutsanna, misalnya Muhammadani, ketika dipanggil tetap ya Muhammadani. Tetapi istilah i'rabnya menjadi mabni alal alif. Begitu pula ketika jamak Muhammaduna, ya marfu'nya dengan wawu, ketika dipanggil tetap ya Muhammaduna, tetapi i'rabnya menjadi mabni alal wawi. Ya, ini adalah munada mufrad. Ya, mengingatkan kembali. Di mana munada mufrad itu ada dua versi, Apa saja Ian? Dua versi dari munada mufrad yang dimaksud. Munada mufrad alam, munada mufrad nakirah, maksudah ta'yinuhu. Baik, nakirah maksudah ta'yinuhu. Yaitu munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah ta'yinuhu. Taib khair sahabat. Munada mufrad alam dengan munada nakirah maksudah ta'yinuhu itu sebenarnya sama. Sama saja. Makanya keduanya sama-sama masuk kategori munada mufrad. Hanya beda dalam hal kalau munada mufrad alam
itu yang dipanggil berupa nama. Ya, makanya al-alam itu kan nama. Baik nama orang, nama negara, nama kota. Ya, misalnya kita memanggil ya Muhammadu, ya Hamidu, ya Zainabu, baik berupa mufrad, mutsanna atau jamak. Atau kita memanggil nama kota, misalnya ya Makkatu, ya Madinatu, dan lain sebagainya. Atau nama negara, ya, misalnya ya Filistin dan lain sebagainya. Itu memanggil nama-nama al-alam, ya, insyaallah. Itu nanti masuk kategori munada mufrad, munada mufrad. Adapun munada nakirah maksudah ta'yinuhu itu adalah memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas tapi tidak berupa nama. Ya, memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas. Nah, yang sudah jelas ini harus digarisbawahi. Karena nanti ada juga munada yang memanggil secara umum. Ya, memanggil secara umum. Ya, nanti bedanya adalah ghairu maksudah. Nah, gitu istilahnya. Kalau yang maksudah itu maksudnya sudah tertentu, sudah jelas yang dimaksud. Itu namanya maksudah. Dari kata maksud. Nah, maksud itu artinya sudah tertentu, sudah jelas yang dimaksud. Adapun kalau memanggil secara umum, maka itu nanti ghairu maksudah. Ya, ghairu maksudah. Jadi munada nakirah maksudah ta'yinuhu itu adalah memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas. Nah, yang sudah jelas ini harus digarisbawahi. Karena nanti caranya juga berbeda. Ya. Kalau munada nakirah maksudah ta'yinuhu, ya, yaitu memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas, tidak berupa nama, caranya seperti memanggil nama tadi, yaitu dihilangkan tanwinnya, tapi tetap mabni ala mayar faubi. Misalnya awalnya tolibun dipanggil ya tolibu. Ustadun ya ustadu. Mudarrisun ya mudarrisu. Ya, dan lain sebagainya. Baik mufrad, mutsanna atau jamak boleh. Ya, ini adalah munada nakiroh maksudah ta'yin. Ya, caranya sama. Adapun kalau yang munada ghairu maksudah, munada yang memanggil secara umum, maka nanti i'rabnya adalah mansub. Mansub. Misalnya contoh ini ya, misalnya ada kepala sekolah ya berceramah di hadapan para murid. Muridnya banyak. Misalnya di lapangan begitu ya. Terus kepala sekolah ini berceramah. Wahai murid, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar. Apakah di sini kepala sekolah sedang memanggil satu murid tertentu? Tidak. Ya, tetapi panggilan ini bersifat umum, ditujukan kepada semuanya. Maka nanti bukan ya tolibu, tapi ya toliban. Dimansubkan dan ditanwin. Ya toliban. Begitu caranya. Ya, makanya beda. Contoh lain misalnya mohon maaf ini hanya contoh saja. Ada seorang buta ya berjalan di jalan raya misalnya dan dia hendak menyeberang. Ya, kemudian dia meminta tolong. Wahai orang, gitu ya, wahai orang, tolong saya untuk menyeberang itu. Apakah mohon maaf orang buta ini sedang memanggil satu pihak tertentu yang sudah jelas? Tidak, karena dia tidak bisa melihat. Tentunya yang dipanggil wahai orang ya siapa saja yang ada di situ. Ya, maka nanti caranya bukan ya rojulu tapi ya rojulan. Ya rojulan. Dimansubkan dan ditanwin. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Adapun kalau munada mudhof itu adalah munada yang merupakan lawan dari munada mufrad tadi. Ya, yaitu dalam bentuk idhofah. Ya, dalam bentuk idhofah. I'rabnya apa dengan Hafidz Sutanto? I'rabnya apa? Munada mudhof. Masih ingat? Munada mudhof. Apa Hafidz?
Mansub. Mansub, baik, betul. Insyaallah. Contohnya yang mungkin sering kita dengar dari kata Rasulullahi, ya. Jadi ya Rasulullahi, Habibullahi, ya Habiballahi, dan lain sebagainya. Baik. Untuk di modulnya itu sekedar saya berikan penjelasan bahasanya itu sudah pernah dipelajari ya di kitab DL1 ya pelajaran 5. Nanti bisa dimurojaah kembali. Kita coba kerjakan di latihannya rekan-rekan. Kembali ke poin 7 tadi di kitabnya. Perintahnya saya bacakan dulu. Ta'amalil amsilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Tsumma iqra'il kalimati al-atiyata. Kemudian bacalah kata-kata berikut. Waktubha ma'udobti awakhiriha. Dan tulislah dia, itu kata-kata tersebut, bersama dobet di akhir-akhirnya. Dobet itu yang dimaksud adalah harokat. Ya, tapi maksudnya kita baca saja dan ya, dibedakan bagaimana ya mana yang munada mufrad dan munada mudhof. Contoh yang pertama itu adalah munada mufrad. Ya, munada mufrad. Ya, contohnya Muhammadun ya Muhammadu. Karena berupa nama berarti munada mufrad alam. Ya, munada mufrad alam. Hamidun ya Hamidu. Ini juga munada mufrad alam. Ustadun ya Ustadu. Nah, ini munada ya nakiroh maksuda ta'yinuhu. Karena bukan nama yang dipanggil. Kemudian yang kedua itu adalah contoh munada mudhof. Ya, dalam bentuk idhofa irobnya mansub. Ukhtu Hamidin menjadi ya ukhta Hamidin. Abdullahi menjadi ya Abdullahi. Mansub. Baik. Silakan dibaca baris yang pertama dengan Nur Muhammad. Silakan. Ya Ali. Ya. Tidak boleh diwakafkan. Ya Aliyu. Ya Aliyu, betul. Lanjut. Ya Abasu. Ya Rojulu. Ya Bintu. Ya Syaihu. Ya Syekhu. Oh, ya Syaihu. Ya Syekh. Oh. Ya Maryamu. Ya Abdullahi. Betul. Ya Abdullahi. Munada mudhof. Satu lagi. Ya Bintu. Ya itu Bintu. aslinya idhofa itu ya. Dilangsungkan bawahnya itu. Itu ada mudhof ilaihnya itu. Oh, astagfirullah. Ya Binta Khalidi. Ya Binta apa? Khalidi. Khalidi bertanwin atau tidak? Bertanwin Ustaz. Khalidin. Ya. Nah, khair insyaallah. Nah. Baik. Dilanjutkan dengan Ade, silakan. Ade Purwanto. Diselesaikan. Ya sa'iqas sayyarati. Ya umma Su'adi. Sa'din. Ya umma Sa'din. Ya Abdurrahmani. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Imamal Masjidi. Ya Ibna Abbasi. Ya Ibna Abbasi. Abbasin ditanwin. Ya Abna Abbasin. Ya Bena Abbasin. Ya. Abu Bakrin, ya Aba Bakrin. Baik, mabruk insyaallah.
Abu Bakrin itu kan al-asmaul khamsah ya. Jadi ketika mansub dengan alif, ya Aba Bakrin. Nah, insyaallah. Seperti itu ya caranya terkait munada. Nanti lengkapnya ada di DL3 munadanya. Sekarang ya baru sebatas ini dulu. Baik. Aslinya kan ini hasilnya adalah membahas munada mudhof, ya. Tapi karena dulu sudah pernah dipelajari ya sekarang tinggal menerapkan saja. Khairun insyaallah kita lanjutkan ke poin 8 rekan-rekan. Poin 8 ini tentang i'rabnya jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Terlebih dahulu tolong disebutkan i'rabnya Dio. Jamak muannats salim. Apa i'rabnya? Namzat marfu bil domah mansub bil alif. Halo, Ya, lanjut. majrur bil ya. Marfu bidoma. Ya, dia ya. Iya. Terus mansub bil alif. Bil fathah. Bil fathah. Tadi Bil kok alif alif kayaknya. Bil alif atau bil fathah? Bil alif. Bil alif. Majrur Bil ya. bil ya. Ya. Domah itu harokat atau huruf Dio? Harokat. Harokat. Kalau alif? Huruf. Huruf. Kalau ya? Huruf. Ini namanya tidak sinkron. Ya, nggak ada i'rab itu kalau huruf itu ya huruf semua gitu ya. Kalau harokat semua, nggak ada campur aduk begitu i'rab. Ya Dio. Kalau ada campur aduk begitu berarti tidak tepat. Berarti ada yang nggak beres. Nah, ini ya. Jadi peringatan buat kita semua. Ya, mohon maaf tidak boleh tidak hafal i'rab. Ya, sudah DL2, sudah lumayan jauh ini. Di murojaah kembali ya. Dihafalkan lagi Dio. Namzat. Nanti kalau pertemuan berikutnya masih belum hafal, tak suruh berdiri. Berarti belum tepat itu ya. Tidak boleh tidak hafal i'rab. I'rab itu rukunnya nahwu. Aulia, coba disebutkan i'rabnya Aulia. Jama' muannats salim. Marfu bidoma, mansub bil kasroh, majrur bil kasroh. Nah, khair insyaallah. Marfu bidoma, mansub bil kasroh, majrur bil kasroh. Ini i'rabnya ya Dio. Bukan campur baur. Campur antara harokat sama huruf. Nggak mungkin ya. Namanya i'rab itu kalau huruf ya huruf semua, kalau harokat ya harokat semua. Gitu. Memang i'rab itu ada yang berupa huruf, ada yang berupa harokat. Ya, isim mufrad berupa harokat, isim mutsanna berupa huruf, jamak mudzakkar salim berupa huruf dan lain sebagainya. Nah, apa maksud dari latihan nomor 8 ini? Monggo kita cek dulu di modulnya. Oke, silakan dilihat di modulnya. Halaman 4. Ya, halaman 4. Jadi dibuat latihan seperti ini tuh ada maksudnya rekan-rekan.
Ya, ada maksud tertentu. Jadi bukan sesuatu yang kalau orang Jawa nyebutnya musprom gitu ya, sia-sia. Insyaallah. Baik, saya bacakan soal yang ketiga itu berlaku untuk latihan 8. Apa yang perlu diperhatikan terkait mansubnya jamak muannas salim? Ini harus diperhatikan, terutama dari segi mansubnya, ya, jamak muannas salim. Jawabannya, sebagaimana yang telah dipelajari pada kitab DL1 bahwa jamak muannas salim adalah isim dengan bentuk jamak untuk muannas yang bersifat salim. Ya, salim itu apa? Yakni secara umum selamat dari kerusakan, perubahan dari mufrad ke jamak karena memiliki rumus atau pola yang pasti. Ya, nah, rumus atau polanya apa, Fathi? Jamak muannas salim. Apa polanya? Pola tingkah atau pola apa? Oh, baru cari-cari. agak lupa Ustaz, udah rumah tangga apa. Gimana, Fathi? Bentar Ustaz, cari bentar. Agak kurang jelas suaranya. Kalau di grup junior ya, yang angkatan baru, itu kalau ditanya dibuat kesepakatan nggak boleh melihat buku. Bisa ya monggo dijawab, nggak bisa silakan bilang tidak bisa. Jadi nggak usah nyari-nyari, oke? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Ya. Agus, silakan Agus. Apa pola dari jamak muannas salim? Ada alif sama ketambahan ta. Ya, diakhiri alif ta. Ya, Fathi. Diakhiri alif ta. Misalnya dari kata muslimatun, muslimatun. Berakhiran atun. Alif ta. Sayyarotun, sayyarotun. Itu jamak muannas salim namanya. Kalau jamak muannas salim itu bisa berlaku untuk akil maupun ghairu akil. Sedangkan kalau jamak mudzakkar salim itu khusus manusia, khusus akil. Nanti di bab setelahnya akan ada pembahasan mengenai jamak mudzakkar salim, ada syarat-syaratnya cukup banyak di sana. Sudah saya uraikan panjang lebar, detail insya Allah. Nanti kita akan ketemu insya Allah. Kita lanjutkan ke pembahasan tadi. I'rab jamak muannas salim adalah, nah ini, marfu bid dhamma, mansub bil kasroh, majrur bil kasroh. Ya, di situ saya tuliskan kembali untuk mengingatkan. Ya, karena terbukti ada yang lupa tadi. Selanjutnya, maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi mansubnya, yaitu dengan kasroh, bukan dengan fathah. Jika tidak teliti dan berhati-hati, seringkali terjadi membaca jamak muannas salim yang mansub dengan fathah. Nah itu. Karena kan kebiasaannya ya terbiasa dengan isim mufrad, mansub dengan fathah. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati ketika membaca jamak muannas salim. Terutama ketika jamak muannas salim itu berada di tengah-tengah. Jangan sampai ke bawah fathah, begitu. Contohnya di situ mohon diperhatikan. Akhadna al-kutuba wad-dafatira wal majalla. Nah ini kalau nggak hati-hati ikut-ikutan fathah. Wal majallata, begitu. Padahal ini adalah jamak muannas salim. Ya, wal majallati was-suhufa minal maktabati. Jadi akhadnal kutuba wad-dafatira wal majallati was-suhufa minal maktabati. Kami mengambil kitab-kitab, buku-buku tulis, majalah-majalah dan koran-koran dari perpustakaan.
Gitu ya, bisa difahami insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita terapkan itu. Kita kembali ke kitabnya rekan-rekan. Perintahnya saya bacakan, poin 8 itu. Ta'amalil amthilata, perhatikanlah contoh-contoh. Summa ayyin fima yali jam'al mu'annatsis salimah. Wabit akhirahu. Kemudian tentukan pada apa yang berikut ini jamak mu'annas salim dan dobetkanlah akhirnya. Ya, tapi kita baca saja dan kita terjemahkan. Lafaz jamak mu'annas salim itu rekan-rekan, kalau baca salimnya itu harap diingat, as-salimnya itu nanti sebagai naat dari jam'unya. Ya, jadi nanti i'rabnya mengikuti jam'u. Adapun al-mu'annatsi itu mudhof ilaih, jadi selalu majrur. Ya, makanya tadi tsumma ayyin fi mayali jam'a ini mansub sebagai maf'ul dari ayyin, al-mu'annatsi majrur. Nah ini as-salima. As-salima ini mengikuti jamaknya itu. Karena jam'anya mansub, maka as-salimnya juga ikut mansub. Ya. Kalau jam'unya marfu, jam'ul mu'annatsi as-salimu. Kalau majrur, jam'i al-mu'annatsi as-salimi. Ya, begitu. Khair insyaallah. Nanti banyak yang setipe-tipe seperti ini. Kalau ada 3 kata, maka kata yang terakhir itu seringnya merupakan sifat dari lafaz yang pertama. Misalnya kata ta'ut ta'nifi as-sakinatu. As-sakinatu itu kembalinya kepada ta'u. Ya, sebagai naat dari ta'u. Kemudian istilah misalnya nunut taukid al-khafifatu. Nun taukid al-khafifah atau al-thaqilah. Al-khafifah dan al-thaqilah itu juga sebagai naat dari nun. Ya, bukan dari at-taukidnya. Begitu. Ya, nanti banyak yang seperti itu. Sama seperti jamak mudzakkar salim juga sama. Ya, sama pembahasannya seperti ini. Jam'ul mudzakkari as-salimu. Ya, as-salimu sebagai naat dari jam'nya. Saya bacakan dulu contoh yang alif itu ya. Ra'aitu sayyaratan. Saya melihat sebuah mobil. Ya, sayyaratan masih berupa isim mufrad. Dijamakkan ra'aitu sayyaratin. Mansubnya dengan kasroh. Saya melihat mobil-mobil. Yang sa'alatil mudiratu at-talibata. Ibu kepala sekolah bertanya kepada siswi itu. At-talibata masih berupa isim mufrad, mansubnya dengan fathah. Sa'alatil mudiratu at-talibati. Mansubnya dengan kasroh sudah menjadi jamak muannas salim. Ibu kepala sekolah bertanya kepada siswi-siswi itu. Yang jim, qara'tul majalata. Saya membaca majalah. Al-majalata masih isim mufrad, mansubnya dengan fathah. Qara'tul majalati, al-majalati adalah jamak muannas salim. Ya, mansubnya dengan kasroh. Baik, khairan insyaallah. Sekarang kita terapkan yang nomor 1. Silakan dibaca, hati-hati nanti mansubnya jamak muannas salim. Saudara Anas, monggo silakan nomor 1. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal arda was samawati. Betul. Was samawati. Nah ini syahidnya. Diartikan silakan. Allah telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan laut-laut ya Ustaz ya. Betul. Dan bumi
dan langit-langit. Betul, langit-langit. Khair insyaallah. As-samawat itu termasuk dari jamak muannas salim ya. Nah, khair insyaallah. Pernah ada seorang pengajar begitu ya, menyebutkan as-samawat itu jamak taksir. Ya, as-samawat itu jamak taksir dan ini mohon maaf tidak bermaksud menjelekkan, tidak, cuma ini fatal gitu ya, fatal. Karena kalau jamak taksir maka mansubnya dengan fathah. Padahal tidak ada as-samawat itu as-samawata begitu, tidak ada. Hatta di dalam Al-Qur'an juga as-samawati ketika mansub. Menunjukkan itu adalah jamak muannas salim. Nah, hujahnya beliau as-samawat itu jamak taksir karena kemasukan wawu. Kemasukan wawu. Gitu ya. Padahal wawu itu sebenarnya adalah huruf aslinya. Ya, begini ceritanya. Jadi as-samawatu itu kan bentuk jamak dari as-samau. Ya, samaun artinya langit. Jamaknya samawatun. Nah, samaun ya itu sebenarnya dari fi'il ya samua yasmu. Samua yasmu. Ya, dengan wazan fa'ula yaf'ulu. Samua yasmu itu artinya tinggi, di atas, meninggi. Makanya dikatakan samua langit itu karena sifatnya tinggi begitu. Samua yasmu. Nah, jadi wawunya itu adalah wawu asli. Kenapa kok menjadi samaun? Nah, itu ada kaidah i'lalnya. Nanti kalau kita belajar i'lal kita akan tahu. Ya. Jadi itu samaun itu aslinya adalah samawun. Samawun. Kaidah i'lalnya apabila huruf wawu berada di ujung kata dan jatuh setelah alif zaidah, alif tambahan, maka wawu itu dirubah menjadi hamzah. Jadilah samaun. Begitu. Nah, huruf hamzah ini apabila lafadznya itu menjadi musanna atau jamak, maka kembali ke bentuk aslinya. Itu, kembali ke bentuk aslinya hamzah itu. Ya. Nah, nanti ada pembahasannya itu di bab-bab akan datang. Tapi bukan tentang samaun ya, tapi nanti ada yang setipe dengan itu. Nah, gitu. Ya, jadi ketika menjadi musanna atau jamak, maka huruf wawu itu dikembalikan ke bentuk asalnya. Ya, hamzahnya tadi itu dikembalikan lagi ke wawu. Makanya jadinya samawatun. Jadi wawu itu bukan wawu tambahan dan bukan wawu dari luar, itu wawu asli. Nah, gitu ya. Sehingga itu bukan jamak taksir melainkan jamak muannas salim. Ya, dan terbukti bahwasanya dimanapun kita mendapati kata samawat, ya mansubnya dengan kasroh. Di dalam Al-Quran, ya misalnya alladzi khalaqas samawati, begitu kan? Di dalam Al-Quran, ya, khair insyaallah. Tidak apa-apa, khair insyaallah. Seperti ini perlu kita sampaikan supaya kita juga memiliki ya, wacana-wacana, supaya kita juga memiliki cara pandang dan khasanah yang bisa itu lebih luas lagi. Begitu. Khair insyaallah. Kita lanjutkan berikutnya dengan Hafid dulu, silakan Hafid nomor 2, monggo. Kita selesaikan ini ya. Silakan Hafid. Sa'ala Monggo silakan dibaca. Sa'ala al-aba al-abna'i al Suaranya kok kecil? Bisa didekatkan dulu mic-nya, sudah dekat itu ya. Monggo silakan. Kalau membaca kalimat-kalimat rekan-rekan, karena kita juga sudah sampai di
posisi ini kita sudah pernah melewati fa'il, maf'ul, dan lain sebagainya gitu, Ge. Jadi kalau sekiranya kalimat itu ada fa'il, maf'ulnya, maka harus dicek mana fa'il, mana maf'ul, mana fa'il, mana maf'ul, dan diterapkan i'rabnya. Fa'il itu marfu', maf'ul itu mansub. Ya, jadi sudah tidak boleh lagi tidak tahu mana fa'il, mana maf'ul. Ya, penerapannya harus sudah paham. Gitu. Silakan, Hafid, nomor 2. Salah apa ini ya, Ustaz ya? Al-abna, jama dari ibnun. Al-abna'a wal banati. Tadi apa? Sa'alal aba al-abna'a wal banati. Coba dihatikan dulu. Silakan dihatikan dulu. Sa'ala itu apa ya, Ustaz? Sa'ala bertanya. Bertanya. Apa artinya? Yang bertanya siapa yang bertanya? Yang bertanya ayahnya ini. Ayah, berarti Ayah al-ab. bertanya. Nah, berarti al-ab sebagai apa kedudukannya di situ? Fa'il. Fa'il. Fa'il i'rabnya apa? Marfu. Nah, makanya tadi saya wati-wati ya. Karena feeling saya antum bacanya salah ini. Sa'alal abu al-abna'a wal banati. Nah, begitu, khair. Sa'alal abu al-abna'a wal banati. Ya, jadi diperhatikan fa'il dan maf'ulnya. Moga dihatikan. Ayah bertanya kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah, baik, mabrur insyaallah. Al-banati itu sebagai jama' muannats salimnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Ade silakan. Nomor 3. Kata betul hadhil kalimati. Betul. Artinya? Aku telah menulis kalimat-kalimat ini. Aku telah Al-kalimat itu menulis kata-kata ya. ini. Ya, baik, insyaallah. Aku menulis kata-kata ini. Nah, selanjutnya dengan Agus dulu. Agus, nomor 4. Ro'aitul atibba'a wat tabibati. Betul. Artinya? Saya melihat dokter-dokter laki-laki dan dokter-dokter perempuan. Nah, mabruk. Kemudian Ian silakan. Nomor 5. Ghasalal waladu as-sayyarata. Nah. Artinya? Anak itu mencuci mobil itu. Betul, anak itu mencuci mobil. Ya, kalau sudah salah satunya itu jangan semua diberi itu. Baik, Ustaz. Anak itu mencuci mobil itu di depan rumah itu. Salah satu saja. Ya. Fathi berikutnya, silakan. Monggo, Fathi. Enam. Suaranya kok nggak ada? Ya, monggo. Tes. Nomor 6. Ya, aman. Monggo lanjut. Ya, 6. Hadat talibu. Loh, nomor berapa?
At- Oke. Atau ini dari tadi kemana aja, Fatih? Masuk. Latihan berapa atum itu? Latihan 9. Latihan 8, nomor 6. Afwan. Ghazalal waladu sayyarota. Nah, terbukti ternyata. Ya kan? Terbukti. Ini ada korbannya ini. Dapat mangsa ini ya. Makanya dibuat bab tersendiri, Masya Allah, oleh beliau rahimahullah ini. Itu pengalaman mengajar beliau ya. As-sayyarat itu isim apa, Fatih? Isim apa? Jama mu'annas salim. Nah, mansubnya dengan apa jama mu'annas salim? Sayyaroti. Dijawab dulu. Mansubnya dengan apa? Mansub bil kasroh. Nah, dengan kasroh. Makanya dibuat bab secara khusus seperti ini untuk mengingatkan. Jama mu'annas salim mansubnya dengan kasroh. Moga diulang lagi. Ghosalal. Ghazalal waladus sayyaroti. Moga dihatikan. Telah mencuci seorang anak. Anak itu telah mencuci mobil-mobil itu. Boleh iya nih. Anak itu telah mencuci mobil-mobil itu. Anak itu telah mencuci mobil-mobil. Khair. Ya memang penulis kitab ini tidak menjelaskan. Oh, bab ini tentang ini hati-hati jamaknya mansubnya jama muannas salim gitu ya. Tidak ada kata-kata begitu. Tapi seorang mudaris harus bisa menggali apa maksud tersembunyi dari suatu materi. Ya, harus bisa menggali maksud yang diinginkan oleh penulis begitu di balik materi-materi yang dipaparkan. Baik, Dio silakan berikutnya. Nomor 7. Kita selesaikan ya. Waktunya sedikit lagi. Moga Dio. Akhazat ar-riyalati. Nah, itu bertanya Rio kepada anaknya, ya bunaya, anak laki-lakinya. Kalau bertanya, jadi domirnya itu domir khitab, lawan bicara. Kalau akhazat gitu siapa Rio? Rio, mohon maaf, Dio maksud saya. Perempuan. Akhazat itu siapa itu kalau akhazat begitu? Muannas. Nah ya, dia perempuan ya. Nah, tidak cocok. Jadi kalau ada domir tak itu dicek dulu. Ini konteksnya siapa ini? Karena kalau ada tak itu bisa kemungkinannya ada 4. Bisa akhodat, akhota, akhoti, akhotu. Apa yang cocok di sini? Akhazta. Nah, baik. Moga diulang. Akhazta ar-riyalati ya baniyu. Ya bunaya. Ya bunaya. Ya bunaya. Bunaya itu anakku. Ya, moga dihatikan. Apakah kamu telah mengambil real-real, wahai anakku? Ya, khair insyaallah. Jadi nanti kalau ada tak lebih diperhatikan lagi, Dio ya. Apakah dibaca tak sukun atau tak titu, tergantung konteks kalimatnya. Nomor 8, Udin, silakan Udin. Nah, Ustaz. Sa'ala Bilalun Zumala'aha. Zumala'ahu. Oh, Zumala'ahu. Nah, Ustaz. Dibaca ha itu kalau hanya panjang, dia perempuan. Nah, Ustaz. Baik. Sa'ala Bilalun Zumala'ahu. Artinya?
Bilal bertanya kepada rekan-rekannya, Ustaz. Betul, khair insyaallah. Bilal bertanya kepada teman-temannya. Nah, Aulia berikutnya monggo. Nomor 9. Sa'altu Zainabun Jamilatiha. Jamila. Iya. Coba dihatikan dulu, dihatikan. Aku bertanya kepada Zainab dan Jamilatiha, Pak. Oh, Zainab telah bertanya Zainab kepada teman-temannya. Nah, begitu. Jadi kalau kita membaca itu langsung insting kita, feeling kita segera bekerja untuk memahami artinya. Ya, supaya langsung diketahui, oh failnya ini, maf'ulnya ini. Begitu. Sekarang diulang lagi, Aulia. Di situ ketahuan failnya adalah Zainab. Zainab nama perempuan tidak boleh ditanwin ya. Jangan ditanwin. Monggo, silakan. Sa'altu Zainabu Jamilatiha. Apa arti sa'altu? Oh, saya. Iya, nah, barusan dijelaskan ke Dio tadi. Nah, kalau Zainab berarti kan, nah dia perempuan ya, karena Zainab. Oke, monggo diulang. Sa'alat Zainabu Jamilatiha. Nah, Masya Allah, khair. Seperti itu ya. Sa'alat Zainabu Jamilatiha. Zainab bertanya kepada teman-teman perempuannya. Khair, insyaallah. Oke, mungkin gitu dulu rekan-rekan ya. Nanti 3 nomor berikutnya itu berikutnya saja insyaallah. Pertemuan berikutnya. Sudah cukup malam ya. Antum juga perlu beristirahat sebenarnya. Baik, insya Allah dilanjut pertemuan besok. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.